Tepat hari ini, Patrick Kluivert dan Sintayong berada di Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Belanda mengamati pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa sekaligus cari pemain keturunan baru. Sintayong dikontrak PSSI jadi ketua bidang pengembangan pemain keturunan. Erick Thohir telepon Irfan Bahdim untuk mendampingi mereka di Belanda, sekaligus jadi asisten pelatih timnas Indonesia. Jadi 4 harapanku demi Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Di sisi lain, begini pernyataan cerdas Erick Thohir soal Irfan Bahdim yang dikabarkan jadi asisten pelatih Garuda. Simak video sampai selesai. Nah, mantap, ini baru benar-benar top. Memang otak jenius Sintayong tak diragukan lagi dalam menemukan bakat hebat. Jens Ravens yang merupakan pemain keturunan yang ditemukan STY ini siap tampil bersama timnas senior. Sampai ungkap hal luar biasa ini yang bisa bikin fans timnas Indonesia sangat bahagia mendengarnya. Apakah itu? Simak penjelasannya berikut ini. 7 kelebihan Mitchell Bakker yang membuat timnas Indonesia semakin siap menaklukkan dunia. Timnas Indonesia membutuhkan pemain dengan kualitas terbaik untuk bersaing di tingkat internasional. Mitchell Bakker bisa menjadi solusi berkat 7 keunggulan yang dimilikinya. Penasaran apa saja? Tonton video ini sampai selesai. Rumah Bung Toel di Tangerang digeruduk massa. Usai alamatnya dibongkar hacker. Rumahnya dilempari telur busuk. Kacanya dipecahkan. Sekolah anak Toel diserang habis. Usai serang personal Sintayong jadi harapanku dan lagi-lagi Toel bisa-bisanya ngatain STY lagi bersama dokter kecantikan yang sok-sokan bahas bola. Fans timnas auto makin geram. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak fakta ulasannya berikut ini. Elkan Bagot dan Jay Idzas ketemu di Italia. Berkenalan pertama kalinya. Saling support untuk bantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Karena dipanggil Patrick Kluivert jelang laga lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi harapanku usai pengamat sepak bola hebat ini bocorkan hal menarik soal Elkan dan Jay. Wah, apakah kejutan itu? Temukan jawabannya hanya di sini. Akhirnya terbongkar sudah, semua fans timnas Indonesia auto lega mendengarnya. Klarifikasi dari penerjemah Sintayong. Pencopotan ban Kapten Jay Idzas tak ada kaitannya dengan friksi spekulasi berkembang soal pencopotan ban Kapten Jay Idzas di pertandingan melawan Cina yang diduga terkait dengan masalah internal. Namun, penerjemah Sintayong memberikan penjelasan yang mengejutkan. Apa yang sebenarnya terjadi di ruang ganti? Simak ulasan detailnya berikut ini. Memang busuk jelas, ada yang gak beres. Sintayong jelas sudah membuat para mafia resah dengan kehebatannya. Tepat tadi malam, supporter timnas Indonesia serang Instagram Erick Thohir usai Patrick Kluivert bocorkan bahwa ia tidak ditargetkan lolos Piala Dunia 2026. Ia belak-belakan begini ke publik. Kok bisa-bisanya kayak gitu? Simak penjelasan lengkapnya di sini. Menpora Dito Aryo Tejo beri update terbaru soal naturalisasi oleh Romani untuk timnas Indonesia. Menpora Dito Aryo Tejo mengungkapkan langkah-langkah yang sudah diambil untuk proses naturalisasi oleh Romani. Apakah proses ini berjalan lancar? Temukan jawaban dan perkembangan terbaru dalam video ini. 3 klub Liga 1 yang bisa rebut Sintayong. Nomor 1 punya koneksi kuat dengan Erick Thohir. Sintayong kini jelas dirumorkan gabung sejumlah klub Liga 1 yang ingin memanfaatkannya untuk musim 2024 hingga 2025. Salah satu klub yang memiliki hubungan erat dengan Erick Thohir kemungkinan besar menjadi favorit. Ingin tahu siapa saja mereka? Simak di sini. Pujian dari Belanda, Alex Pastoor hanya kalah hebat dari Arne Slot, pelatih Liverpool. Masyarakat Belanda mengungkapkan rasa kagum mereka terhadap Alex Pastoor, asisten pelatih timnas Indonesia. Menurut mereka, Pastoor hanya kalah sedikit dibandingkan Arne Slot, pelatih terkenal Liverpool. Apa yang membuat mereka memandang Pastoor begitu tinggi? Baca penjelasan lengkapnya di sini.
Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Tepat hari ini, Patrick Kluivert dan Sintayong berada di Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Belanda mengamati pemain Timnas Indonesia yang bermain di Eropa sekaligus cari pemain keturunan baru. Sintayong dikontrak PSSI jadi ketua bidang pengembangan pemain keturunan. Erick Thohir telepon Irfan Bahdim untuk mendampingi mereka di Belanda, sekaligus jadi asisten pelatih Timnas Indonesia. Jadi 4 harapanku demi Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Di sisi lain, begini pernyataan cerdas Erick Thohir soal Irfan Bahdim yang dikabarkan jadi asisten pelatih Garuda. Simak video sampai selesai. Nama Irfan Bahdim, mantan pemain Timnas Indonesia, tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Belakangan muncul rumor yang menyebutkan bahwa ia bisa saja menjadi salah satu kandidat asisten pelatih di era Patrick Kluivert. Jika rumor ini benar, Irfan Bahdim akan bergabung dengan Patrick Kluivert yang kini memimpin skuad Garuda sebagai pelatih kepala. Dikutip dari beberapa sumber, Patrick Kluivert diperkirakan akan dibantu oleh 5 asisten pelatih asal Belanda. Selain itu, kabarnya akan ada 2 pelatih lokal yang turut mendampinginya. PSSI sendiri berencana membuka pendaftaran bagi mereka yang berminat untuk bergabung dalam tim pelatih ini. Nanti tim kepelatihan Patrick Kluivert dan Alex Pastoor semuanya akan diumumkan oleh PSSI siapa yang berminat untuk bergabung, kata Erick Thohir, ketua PSSI. Mungkin minggu depan kita akan umumkan siapa yang terpilih. Setelah itu kita akan pilih 10 nama yang akan diseleksi langsung oleh tim kepelatihan Patrick, lanjutnya. Meskipun Irfan Bahdim dikenal dekat dengan Erick Thohir, yang juga memiliki hubungan baik dengannya, hingga kini Erick mengungkapkan bahwa nama Irfan belum masuk dalam daftar kandidat asisten pelatih. Saya tidak pernah dengar nama itu. Hubungan saya baik dengan Irfan, tapi sejauh ini saya belum mendengar namanya disebut-sebut dalam proses seleksi, jelas Erick Thohir. Bagaimana menurut kalian? Apakah Irfan Bahdim cocok menjadi asisten pelatih di Timnas Indonesia? Atau ada sosok lain yang lebih tepat untuk mendampingi Patrick Kluivert? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Nah, mantap, ini baru benar-benar top. Memang otak jenius Sintayong tak diragukan lagi dalam menemukan bakat hebat. Jens Ravens yang merupakan pemain keturunan yang ditemukan STY ini siap tampil bersama Timnas Senior. Sampai ungkap hal luar biasa ini yang bisa bikin fans Timnas Indonesia sangat bahagia mendengarnya. Apakah itu? Simak penjelasannya berikut ini. Jens Ravens, pemain muda yang saat ini sedang mencuri perhatian, mengungkapkan bahwa bermain untuk Timnas Senior adalah impian bagi setiap pemain sepak bola. Terlebih lagi dengan penampilan konsistennya bersama Garuda Nusantara, peluang itu semakin nyata. Tentu tujuan saya adalah menjadi bagian dari tim senior, ujar Jens dengan penuh harapan. Jens yang baru berusia 19 tahun ini sangat berambisi untuk bisa tampil di ajang-ajang besar seperti Piala Asia 2027 dan Piala Dunia. Seperti mimpi jika saya bisa debut dan tampil di Piala Asia dan juga Piala Dunia, lanjutnya, menambahkan semangat dan optimisme yang membara. Namun meski memimpikan panggilan ke Timnas Senior, Jens memilih untuk tetap fokus pada pencapaiannya bersama Timnas U20 Indonesia. Sebagai bagian dari skuad Garuda Nusantara U20, ia siap memberikan yang terbaik di Piala Asia U20 2025 yang akan datang. Mereka dijadwalkan akan bertanding melawan Iran pada 13 Februari mendatang, dan target utama mereka adalah merebut 1 tempat di Piala Dunia U20. Meskipun begitu, Jens tetap siap dan terbuka untuk panggilan dari Timnas Senior kapan saja. Tapi saya sekarang ada di U20 dan saya akan fokus di U20. Saya selalu siap dan fit untuk tim senior, tutupnya dengan penuh kesiapan. Apakah menurut kalian Jens Ravens bisa segera bergabung dengan Timnas Senior? Atau ia harus tetap fokus di Timnas U20 terlebih dahulu? Ayo, berikan komentar kalian.
7 kelebihan Mitchell Bakker yang membuat timnas Indonesia semakin siap menaklukkan dunia. Timnas Indonesia membutuhkan pemain dengan kualitas terbaik untuk bersaing di tingkat internasional. Mitchell Bakker bisa menjadi solusi berkat 7 keunggulan yang dimilikinya. Penasaran apa saja? Tonton video ini sampai selesai. Mitchell Bakker, pemain asal Belanda yang kini tengah dijajaki untuk dinaturalisasi oleh timnas Indonesia, memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya sangat cocok untuk memperkuat skuad Garuda. Sebagai bek kiri, Bakker sudah mencatatkan karier cemerlang di berbagai klub besar Eropa seperti Jong Ajax, PSG, Bayer, Leverkusen, Atalanta, hingga Lille. Salah satu kelebihan utama Bakker adalah kemampuan teknisnya yang luar biasa. Dengan penguasaan bola yang terampil sehingga ia dapat beradaptasi dengan berbagai skema permainan, baik itu permainan cepat atau menghadapi pressing ketat lawan. Kecepatan dan akselerasi lincah juga menjadi senjata utamanya sebagai bek sayap modern, memberinya keunggulan dalam situasi 1 lawan 1, baik bertahan maupun menyerang. Selain itu, Bakker memiliki akurasi umpan yang sangat baik, sering menjadi eksekutor bola mati dan menciptakan umpan matang melalui open play, tendangan bebas, maupun sepak pojok yang berbahaya bagi pertahanan lawan. Kemampuan bertahannya juga patut diacungi jempol dengan bakat membaca permainan dan memenangkan duel-duel udara maupun bola bawah, menjadikannya bek kiri yang sulit dilewati lawan. Tidak hanya itu, Bakker juga aktif membantu serangan, kerap naik ke depan untuk memberikan crossing atau menciptakan peluang gol. Fleksibilitasnya juga menjadi nilai tambah karena ia bisa bermain di berbagai posisi, mulai dari bek kiri, bek tengah, hingga winger, memberikan pelatih lebih banyak opsi taktik. Visi bermainnya yang tajam memungkinkan dia untuk membaca permainan dengan cermat dan membuat keputusan cepat yang sangat berharga dalam mengatur tempo permainan dan transisi. Dengan pengalaman bermain di kompetisi top Eropa seperti Liga Champions, Liga Eropa, dan Serie A, Bakker akan menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia jika proses naturalisasinya berjalan lancar, menambah kedalaman skuad terutama di sektor pertahanan dan sayap. Keberadaan Bakker bisa memberikan angin segar bagi timnas Indonesia yang tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Rumah Bung Toel di Tangerang digeruduk massa. Usai alamatnya dibongkar hacker. Rumahnya dilempari telur busuk. Kacanya dipecahkan. Sekolah anak Toel diserang habis. Usai serang personal Shin Tae-yong, jadi harapanku dan lagi-lagi Toel bisa-bisanya ngatain STY lagi bersama dokter kecantikan yang sok-sokan bahas bola. Fans timnas auto makin geram. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak fakta ulasannya berikut ini. Publik belakangan ini dibuat geram dengan potongan video podcast yang memperlihatkan percakapan antara Dr. Richard Lee dan pengamat sepak bola, Tommy Welly atau yang akrab disapa Bung Toel, yang membahas ex-pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dalam video yang beredar di platform sosial media X, Dr. Richard Lee mengajukan pertanyaan mengenai besaran gaji Shin Tae-yong selama melatih timnas Indonesia. Kenapa dalam kurung gaji Shin Tae-yong mahal? Apa karena kualitasnya bagus? Tanya Dr. Richard Lee. Dengan lugas, Bung Toel memberikan jawaban yang cukup mengejutkan, enggak lah, dalam kurung, kualitas tidak bagus, kita aja yang kurang cerdas. Mendengar jawaban tersebut, Dr. Richard Lee tampak senyum meringis sambil memalingkan wajah, seolah setuju dengan pendapat tersebut. Tak hanya itu, Dr. Richard Lee kemudian melanjutkan pertanyaannya dengan membandingkan gaji Shin Tae-yong dengan gaji pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Ia bertanya apakah gaji Kluivert lebih besar atau sama dengan Shin Tae-yong. Bung Toel meski tidak bisa memastikan menjawab bahwa berdasarkan informasi yang didapatnya, gaji Kluivert lebih kecil daripada gaji Shin Tae-yong. Kemudian Bung Toel kembali menyentil masalah Shin Tae-yong yang dikabarkan marah karena pemecatannya serta terkait isu buzzer. Itu baru gaji dalam kurung Shin Tae-yong belum di luar kontrak lainnya. Ketika dipecat, kepentingan bisnisnya terganggu, maka buzzernya marah, kata Bung Toel, menambahkan isu yang cukup sensitif ini. Pernyataan ini pun langsung memicu reaksi keras dari publik yang merasa bahwa pembicaraan tersebut terlalu mengarah pada penghinaan terhadap kualitas pelatih dan juga mencampur adukan isu pribadi dalam dunia sepak bola.
Apakah kalian setuju dengan pendapat Bung Towel tentang Shin Tae-yong? Atau ada pandangan lain yang ingin kalian sampaikan? Tulis komentar kalian di bawah. Elkan Bagot dan Jay Itzes ketemu di Italia. Berkenalan pertama kalinya. Saling support untuk bantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Karena dipanggil Patrick Kluivert jelang laga lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi harapanku usai pengamat sepak bola hebat ini bocorkan hal menarik soal Elkan dan Jay. Wah, apakah kejutan itu? Temukan jawabannya hanya di sini. Pecinta sepak bola tanah air berpotensi besar melihat duet Elkan Bagot dan bek klub Italia, Jay Itzes, di timnas Indonesia untuk pertama kalinya di bawah arahan Patrick Kluivert. Potensi duet ini muncul setelah Patrick Kluivert dikabarkan tetap menunjuk Jay Itzes sebagai kapten tim dan memanggil Elkan Bagot kembali ke skuad Garuda. Kabar ini dikonfirmasi oleh pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau Bung Ropan melalui kanal YouTube-nya @BungRopan. Dalam unggahan terbarunya, Bung Ropan menyebutkan bahwa Patrick Kluivert menjamin posisi Jay Itzes sebagai kapten timnas Indonesia. Patrick Kluivert tetap menjamin posisi dari El Capitano, Jay Itzes, untuk pakai ban kapten tim nasional. Jadi tidak ada nama lain, ujar Bung Ropan. Selain itu, Bung Ropan juga menambahkan bahwa Kluivert terus memantau perkembangan Jay Itzes dan ketika ditanya soal kapten tim, pelatih asal Belanda tersebut tetap memilih bek Venezia tersebut. Keputusan ini tidak lepas dari jiwa kepemimpinan Itzes yang juga bisa berbahasa Belanda, memudahkan komunikasi dengan Kluivert. Bung Ropan juga mengungkapkan bahwa jika Jay Itzes tidak bermain, kemungkinan besar Tom Haye atau Maarten Paes yang akan dipilih Kluivert sebagai kapten. Selain soal ban kapten, Bung Ropan mengabarkan bahwa Elkan Bagot akan dipanggil kembali oleh Kluivert, yang berarti fans timnas Indonesia akan berpeluang melihat duet keduanya di lini belakang Garuda. Elkan Bagot itu akan dipanggil oleh Patrick Kluivert dan Pak Ketum dalam kurung. PSSI juga sudah bilang bahwa Elkan siap untuk memperkuat Indonesia jika dipanggil, lanjut Bung Ropan. Jika terwujud duet Bagot dan Itzes akan memperkuat lini belakang timnas Indonesia, menambah kedalaman skuad di sektor pertahanan. Terakhir kali Elkan Bagot membela timnas Indonesia adalah pada Januari 2024 di ajang Piala Asia 2023. Dan sejak saat itu, belum ada kesempatan bagi keduanya untuk bermain bersama. Apakah kalian sudah tidak sabar melihat duet Elkan Bagot dan Jay Itzes di timnas Indonesia? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Akhirnya terbongkar sudah, semua fans timnas Indonesia auto lega mendengarnya. Klarifikasi dari penerjemah Shin Tae-yong. Pencopotan ban kapten Jay Itzes tak ada kaitannya dengan friksi spekulasi berkembang soal pencopotan ban kapten Jay Itzes di pertandingan melawan Cina yang diduga terkait dengan masalah internal. Namun, penerjemah Shin Tae-yong memberikan penjelasan yang mengejutkan. Apa yang sebenarnya terjadi di ruang ganti? Simak ulasan detailnya berikut ini. JJ penerjemah Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa kapten utama timnas Indonesia adalah Asnawi Mangkualam dengan Jay Itzes dan Jordi Amat menjabat sebagai wakil kapten. Kapten utama di timnas Indonesia itu Asnawi Mangkualam dan wakil kaptennya Jay Itzes dan Jordi Amat. Jadi kalau mau meeting personal sama kita Shin Tae-yong dan JJ selalu bertiga, kata JJ dalam wawancara. JJ juga membeberkan bahwa pemain timnas Indonesia sering mengadakan pertemuan antar pemain yang tidak melibatkan tim pelatih. Namun ia menegaskan bahwa Shin Tae-yong selalu memperjuangkan hak-hak para pemain, terutama dalam hal fasilitas yang mereka terima dari PSSI. Coach Shin selalu bilang saya adalah raja di dalam lapangan. Sementara di luar, saya akan memperjuangkan hak kalian kepada PSSI untuk mendapatkan fasilitas terbaik, ujar JJ, mengutip perkataan Shin Tae-yong. Sebelumnya sempat beredar kabar mengenai adanya friksi di ruang ganti pemain timnas Indonesia. Dikatakan sejumlah pemain keturunan meminta untuk berdiskusi taktik dengan Shin Tae-yong setelah laga timnas Indonesia versus Bahrain pada 10 Oktober 2024. Namun kabarnya Shin Tae-yong tidak menyukai diskusi semacam itu karena dianggap sebagai bentuk pembangkangan. Akibatnya, keputusan untuk mencadangkan Tom Haye dan Sandy Walsh dalam pertandingan melawan Cina kemudian memicu spekulasi terkait isu tersebut.
Apa pendapat kalian tentang dinamika ini? Apakah kalian mendukung keputusan Shin Tae-yong atau ada pandangan lain? Jangan ragu untuk berbagi komentar kalian. Memang busuk jelas, ada yang nggak beres. Shin Tae-yong jelas sudah membuat para mafia resah dengan kehebatannya. Tepat tadi malam, supporter timnas Indonesia serang Instagram Erick Thohir usai Patrick Kluivert bocorkan bahwa ia tidak ditargetkan lolos Piala Dunia 2026. Ia belak-belakan begini ke publik. Kok bisa-bisanya kayak gitu? Simak penjelasan lengkapnya di sini. Patrick Kluivert yang baru-baru ini resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong mengungkapkan target dan harapannya untuk timnas Indonesia. Kluivert mengaku bahwa dirinya tidak dibebani target langsung untuk lolos ke Piala Dunia 2026 oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Itu adalah target semua orang. Anda tahu ada peluang. Semuanya ada di tangan kita sendiri. Hal ini Anda tahu tidak bergantung kepada siapapun, ujar Kluivert dalam wawancara yang dikutip dari channel YouTube Liputan 6, Kamis (16 Januari 2025). Meskipun tidak diberikan target eksplisit, Kluivert menegaskan bahwa dirinya dan tim akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi ya, Erick tidak memberikan saya target itu. Tentu saja kita berharap lolos Piala Dunia dan kami melakukan segalanya untuk lolos langsung ke Piala Dunia, lanjutnya. Meski tidak ada target formal yang diberikan, Patrick Kluivert menegaskan bahwa keberhasilan lolos ke Piala Dunia adalah keinginan bersama yang dimiliki seluruh pihak di Indonesia. Tapi tidak seperti itu, Anda tahu kami benar-benar ingin lolos. Jika kita mencoba, kita ingin lolos ke Piala Dunia dan itu juga merupakan misi kami, ucap Kluivert. Dengan semangat dan komitmen ini, Patrick Kluivert bertekad membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, sekaligus memberikan harapan besar kepada para pendukung timnas Garuda. Apa pendapat kalian tentang pernyataan Patrick Kluivert? Apakah kalian optimis dengan peluang timnas Indonesia di bawah arahan pelatih baru ini? Silakan berbagi pendapat di kolom komentar. Menpora Dito Aryo Tejo beri update terbaru soal naturalisasi oleh Romagnoli untuk timnas Indonesia. Menpora Dito Aryo Tejo mengungkapkan langkah-langkah yang sudah diambil untuk proses naturalisasi oleh Romagnoli. Apakah proses ini berjalan lancar? Temukan jawaban dan perkembangan terbaru dalam video ini. Selain Romagnoli, belakangan ini PSSI juga dikabarkan sedang memproses naturalisasi Jairo Riedewald. Informasi ini terungkap setelah perkenalan pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert, pada Minggu 12 Januari 2025. Menpora Dito menyampaikan bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah memastikan bahwa proses naturalisasi para pemain tersebut sedang berjalan dengan lancar. Ya, kemarin Pak Erick sudah mengabarkan saat ini sedang ada penyelesaian dari administrasi. Tapi yang sudah dijamin adalah Ole dan dua lagi sedang proses, ujar Menpora Dito kepada awak media di Jakarta, Rabu (15 Januari 2025). Meskipun demikian, Menpora Dito mengungkapkan bahwa pihak Kemenpora RI belum menerima berkas naturalisasi Romagnoli, meski berkas tersebut sudah lengkap dan dalam waktu dekat akan diajukan. Saat ini belum, tetapi paperwork (berkas) yang diperlukan PSSI sudah lengkap, tuturnya. Dito menambahkan bahwa pihaknya kini hanya menunggu proses selanjutnya dan berharap pemain-pemain naturalisasi tersebut bisa segera bergabung dan memperkuat timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia. Dengan adanya naturalisasi beberapa pemain berkualitas, timnas Indonesia berpotensi memperkuat skuadnya menjelang pertandingan-pertandingan krusial ke depannya. Apa pendapat kalian mengenai langkah PSSI dalam naturalisasi pemain ini? Jangan ragu untuk memberikan komentar kalian. 3 klub Liga 1 yang bisa rebut Shin Tae-yong. Nomor 1 punya koneksi kuat dengan Erick Thohir. Shin Tae-yong kini jelas dirumorkan gabung sejumlah klub Liga 1 yang ingin memanfaatkannya untuk musim 2024 hingga 2025. Salah satu klub yang memiliki hubungan erat dengan Erick Thohir kemungkinan besar menjadi favorit. Ingin tahu siapa saja mereka? Simak di sini. Mantan anggota ex-Co PSSI sekaligus CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi,
mengungkapkan bahwa dirinya sempat tertarik untuk membawa Sintayong sebagai juru taktik PSIS Semarang setelah timnas Indonesia asuhan Sintayong tersingkir di semifinal Piala AFF 2022. Yoyok Sukawi menyampaikan dukungannya kepada Sintayong meskipun hasil Piala AFF tidak sesuai harapan. Saya pasti mendukung Sintayong sampai akhir kontraknya kalau bisa diperpanjang. Kemarin di Piala AFF itu memang segala sesuatunya seperti alam tidak menghendaki Indonesia menjadi juara. Jadi tidak bisa kesalahannya hanya dilimpahkan kepada Sintayong, kata Yoyok. Sementara itu di Liga 1, Bali United yang pernah meraih 2 gelar juara beruntun di bawah arahan pelatih Teco kini mengalami penurunan performa. Hingga pekan 18 Liga 1 2024 hingga 2025, Bali United hanya berada di posisi ke-8 dengan 28 poin, tertinggal 12 poin dari Persib Bandung di puncak klasemen. Di media sosial, beberapa fans Bali United bahkan mendorong manajemen klub untuk mengganti Teco dengan Sintayong, mengingat kekuatan finansial Bali United yang cukup untuk mengontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut. Di sisi lain, Persis Solo yang kini dimiliki oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan anak mantan Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep juga menghadapi kesulitan. Tim asuhan Ong Kim Sue ini terjerembab di dasar klasemen Liga 1 2024 hingga 2025 dengan hanya 10 poin hingga pekan ke-18. Performa buruk ini membuat sebagian pihak mempertanyakan apakah saatnya bagi Persis Solo untuk memecat Ong Kim Sue dan menggantinya dengan Sintayong. Menarik untuk ditunggu bagaimana perkembangan selanjutnya, apakah Persis Solo akan melakukan perubahan besar ini. Apa pendapat kalian tentang kemungkinan Sintayong melatih klub-klub Indonesia selain timnas? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian. Pujian dari Belanda, Alex Pastoor hanya kalah hebat dari Arne Slot, pelatih Liverpool. Masyarakat Belanda mengungkapkan rasa kagum mereka terhadap Alex Pastoor, asisten pelatih timnas Indonesia. Menurut mereka, Pastoor hanya kalah sedikit dibandingkan Arne Slot, pelatih terkenal Liverpool. Apa yang membuat mereka memandang Pastoor begitu tinggi? Baca penjelasan lengkapnya di sini. Masyarakat Belanda memberikan komentar positif tentang asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastoor, dengan menyebutkan bahwa dia hanya kalah hebat dari Arne Slot, pelatih yang sedang bersinar bersama Liverpool, jika dilihat dari kinerjanya sebagai pelatih. Komentar ini muncul setelah Alex Pastoor menghadiri salah satu acara di kota Barendrecht yang tidak jauh dari Rotterdam, Belanda. Alex Pastoor bisa mengembalikan kejayaan sepak bola Belanda. Louis van Gaal sudah mengetahui itu sebelumnya, ungkap salah seorang yang diwawancarai, seperti yang dikutip oleh Okezone dari Barendrecht.nl. Selain itu, ada pula pendapat yang menyebutkan bahwa Alex Pastoor berada di kelasnya sendiri sebagai pelatih. Mungkin ia tidak sebagus Arne Slot, namun lebih baik ketimbang pelatih-pelatih Feyenoord Rotterdam sebelumnya, tambah masyarakat Belanda yang lain. Alex Pastoor dikenal dengan gaya permainan yang mengandalkan formasi 3-4-1-2. Sebuah pola yang juga dipakai oleh Sintayong saat timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi 2-0 pada matchday 6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, meskipun belum sepenuhnya dikenal luas di Indonesia, gaya kepelatihan Alex Pastoor yang sukses ini ternyata sudah mendapatkan pengakuan dari kalangan sepak bola Belanda. Apa pendapat kalian tentang gaya pelatihan Alex Pastoor? Apakah Anda melihat potensi besar di tangan pelatih ini untuk timnas Indonesia? Silakan berikan komentar kalian.